Bocah ini secara tidak sengaja memasuki gua misterius. Ini adalah tempat di mana 7 iblis telah disegel sejak zaman kuno. Wajahnya terlihat sangat aneh. Mata memancarkan cahaya merah, wajah garang. Orang tua yang menjaga gua dengan tongkat sihir di tangannya muncul. Ingin bocah itu mewarisi tanah miliknya. Ketika lelaki tua itu memberi bocah itu tongkat sihir, pikiran bocah itu disihir oleh iblis. Dia menoleh untuk melihat ke belakang dan melihat mata iblis yang tersegel di sampingnya. Dia perlahan berjalan mendekat dan hendak menyentuhnya, tetapi lelaki tua itu menembakkan kilat tepat pada waktunya untuk menghentikannya. Iblis telah ditahan untuk sementara. Orang tua itu menyadari bahwa bocah itu jahat, jadi dia mengirimnya kembali ke dunia manusia. 500 tahun kemudian, bocah itu menjadi pria yang kuat dengan julukan botak. Dia masih bertahan dalam menemukan gua untuk menangkap iblis di masa lalu. Terus-menerus mencari petunjuk dari mana-mana. Akhirnya dia menggambar kode misterius di pintu kayu. Wanita di sebelahnya mengira dia sudah gila. Tidak sengaja menyentuh pintu kayu, wanita itu tiba-tiba berubah menjadi abu. Matanya melebar dan mulutnya terbuka, tubuhnya terbakar meleleh jatuh ke tanah. Botak dengan hati-hati menyentuh kunci pintu yang baru saja melepaskan listrik, dan segera membuka pintu. Di depan matanya muncul jalan masuk yang gelap. Seperti yang diharapkan, tempat ini persis sama dengan tempat yang dia kunjungi ketika dia masih kecil. Napas aneh mengelilingi. Iblis sekali lagi mendesaknya untuk mengeluarkan matanya. Gua yang sunyi tiba-tiba bergetar hebat. Pada saat yang sama iblis juga bertabrakan dengan segel. Lelaki tua itu mencoba menghentikannya tetapi dirobohkan oleh asap tebal. 7 iblis mengubah diri mereka menjadi asap tebal, memasuki mata. Mengikuti situasi, mereka langsung memasuki mata botak lagi. Mata kanan berangsur-angsur berubah menjadi warna biru. Orang tua itu menggunakan seluruh kekuatannya untuk berhenti. Tapi tubuh tua lelaki tua itu jelas bukan tandingannya. Setelah botak pergi, lelaki tua itu menggunakan kekuatan terakhirnya. Melepaskan energi untuk menemukan seseorang bisa bantu. Seorang anak laki-laki bernama Jones dipilih. Anak laki-laki itu adalah orang yang berusaha ditemukan oleh orang tua itu. Orang tua itu berkata bahwa hidupnya sendiri tidak bisa lagi diselamatkan. Anda hanya bisa berteriak Shazam dengan keras untuk mengubah dirinya menjadi Superman yang baru bisa mengalahkan iblis ini. Shazam. Kemudian lelaki tua itu mengangkat tongkat sihirnya dan berdoa kepada Tuhan. Bocah itu langsung berubah menjadi Superman. Lelaki tua itu kehabisan energi, dalam sekejap telah menjadi abu. John sangat terkejut dan tidak tahu apa yang terjadi. Dia mengambil tas sekolahnya dari tanah dan berteriak Shazam dengan keras. Segera semuanya kembali ke kenyataan. Tapi pakaiannya disambut dengan ejekan. Untungnya dia masih menemukan seorang sahabatnya bernama Jack. Dia banyak bicara untuk dijelaskan, Jack dengan enggan mempercayainya. Jack dengan sangat cemas menunggu untuk tahu seperti apa kekuatan supernya. Mereka berdua memulai uji terbang. John memancarkan energi seluruh tubuh. Tapi Jack bilang itu telah berhasil. John tersenyum bahagia seperti anak kecil tapi dia tahu dia telah ditipu. Sementara mereka berdua asyik menonton kilat menyambar, seorang wanita sedang dirampok. John membuka kemampuan baru dan meraih bandit, setelah itu membuangnya menjauh dengan hanya satu kepalan. Di sisi ini, pria botak itu juga dengan agresif melepas kacamatanya, bersiap untuk menghancurkan presiden perusahaan. Tepat setelah itu, asap hitam keluar dari tubuhnya. Berbalik dan lepaskan iblis keluar. Di dalam tubuh pria botak ini ada 7 iblis. Dia bosi mendorong pintu utama keluar. Melangkah di depan wakil presiden perusahaan. Dia mengucapkan penghinaan kepadanya bahwa dia harus segera pergi dari sini. Pria botak itu meraih dasinya dan melemparkannya keluar jendela. Melepas kacamata $9 untuk mengungkapkan mata jahat 7 iblis. Bahkan juga melepaskan asap hitam tebal dari tubuh. Hanya dalam beberapa saat, dia berubah menjadi iblis. Meraih leher wakil presiden di perusahaan dan menelannya secara langsung. Di kantor, ada kekacauan instan, teriakan minta tolong terdengar. Sungguh tragis bahwa setiap orang telah menjadi santapan para iblis. Hanya presiden perusahaan yang tersisa yang tidak berhenti meminta nyawanya. Botak mengatakan kepadanya bahwa, saya adalah pria terkuat di dunia. Pada saat ini, iblis itu berkata, penjaga bumi yang lebih kuat darimu telah muncul. Jika kita tidak menghancurkannya, kami akan disegel lagi.
Ketika kepala botak mendengarnya, dia menjadi marah. 7 iblis berubah menjadi asap tebal lagi dan kembali ke dalam tubuhnya. Membuka pintu, dia dengan arogan pergi. Di sisi ini, John pergi ke supermarket dan melihat sekelompok pencuri lagi. Dia melihat itu dan segera datang untuk menghentikannya. Satu tangan menyambar pistol. Perampok lainnya menembak langsung ke tubuh John. Peluru itu memantul kembali dalam sekejap dan jatuh ke tanah. Dia telah mengembangkan kemampuan baru, senjata tidak bisa membunuhku. Dia dengan tegas memberikan pistol itu kepada perampok itu karena dia ingin mencobanya lagi. Kemudian 1 detik berlalu. Peluru berturut-turut tidak bisa menembus tubuhnya. Dia bilang mungkin baju ini juga anti peluru. Biarkan perampok terus menembak untuk pengujian. Hasilnya seperti yang diharapkan, sama sekali tidak ada cedera di manapun. Ngomong-ngomong, dia langsung melempar kedua perampok itu keluar. Mereka berdua dengan senang hati memutuskan untuk pergi minum bir bersama. Hasilnya, sulit untuk diminum. Setelah itu, mereka berdua dengan panik pergi untuk menguji kekuatan super baru. Pukulan ringan juga menghancurkan tiang batu yang panjangnya 6,66 cm. Tong besi seberat 100 ton hanya perlu dijentikkan ringan. Dada yang kokoh juga tidak terluka karena diselundupkan. Bahkan palu dan kapak pun tidak dapat melawan jari-jarinya. Videonya menjadi viral dalam semalam dan dia menjadi fokus perhatian netizen. Namun, hal yang paling disesalkan adalah tidak bisa terbang. Tidak ada uang tetapi masih bisa pergi ke bank untuk mendapatkan uang. Kehidupan mereka berdua menjadi berwarna. Pada hari kedua, dia menampilkan kekuatan supernya di alun-alun. Dia berharap lebih banyak orang bisa mengenalnya. Namun, ketika meluncurkan kilat, sayangnya meledakkan roda pelanggan. Bas perlahan di jembatan jatuh lurus ke bawah. Dia segera berlari ke sana untuk menghentikannya dan mendapat wawancara dari reporter. Dia menjadi superhero di mata semua orang. Dan sekarang botak juga telah menemukan John dengan niat membunuhnya. Dia melangkah maju dengan pukulan yang membuat John terbang. Kemudian dia mencengkeram leher John dan membawanya ke langit, kira-kira 1000 kaki di atas tanah. Dia memukulnya lagi dengan tinjunya. Dalam sekejap mata, John jatuh ke tanah lagi. Dalam sekejap belajar terbang dengan 2 tangan. Namun, tetapi John belum senang lebih dari 3 detik sebelum dia tiba-tiba ditabrak mobil. Tepat setelah itu, botak meninjunya terbang ke mal. John tidak ada jalan yang lain, bahkan juga dipukul oleh botak. Dia berteriak Shazam, sambaran petir ditembakkan dari langit. John berubah menjadi anak laki-laki dan berlari di dalam kelompok orang yang sedang melarikan diri. Selanjutnya, botak pergi ke keluarga John dan menceritakan semuanya. Dia terkunci di neraka iblis yang gelap. Pria botak itu memaksa John untuk tunduk padanya. Kemudian asap putih keluar dari tubuhnya. Sekelompok 7 setan mengelilinginya memaksanya untuk menyerahkan energinya kepada mereka. Pada saat ini panah berbentuk kelelawar mengenai tepat di atas kepala botak. Dia berbalik untuk melihat. Ternyata ini sahabat John yang cepat-cepat lari ke sini. Ketika John melihat kepala botak itu terluka, dia terkejut menyadarinya. Ketika iblis meninggalkan tubuhnya, dia menjadi orang biasa. Ketika botak bersiap untuk menghancurkan keluarga John, John ambil kesempatan itu untuk menancapkan panah ke belakang bahu kepala botak. Mengambil keuntungan dari posisi aktif, dia segera meninjunya, buru-buru mengirim keluarganya untuk melarikan diri. Namun, saat ini, di depan mereka ada pintu kayu yang tak terhitung jumlahnya. Bocah itu membukanya dan ingin pergi, tetapi melihat 3 buaya sedang bermain kartu. Untungnya, bocah itu menutup pintu tepat waktu. Setelah pintu lain terbuka, dia melihat seekor ikan bergigi pedang raksasa menjulurkan kepalanya ke dalam. Bocah itu kaget dan segera menutup pintu. Setiap pintu kayu di sini menyembunyikan banyak bahaya. Ketika mereka mendiskusikan jalan, kepala botak itu menyusul ke tempat itu. Jika dia menembakkan kilat, John juga telah mengeluarkan semua orang dari sini. Mereka bergegas ke taman hiburan. Pria botak mengejarnya dan melepaskan 7 iblis dari tubuhnya keluar. Dan menangkap keluarga John. Dia memaksa John untuk memberikan energinya padanya. Segera iblis-iblis itu berubah menjadi asap hitam tebal lagi. Kembali ke dalam pria botak itu bersiap untuk menyerap energi. Pada saat ini, John tiba-tiba teringat kata-kata lelaki tua yang menjaga gua di masa lalu. Ambil tongkat ajaib dan pukul botak.
Lalu semua orang memegang tongkat dan berteriak Shazam. Kilatan petir menghantam tanah dan mereka semua menjadi pahlawan super. Pria botak itu mengambil kesempatan untuk melepaskan 7 iblis. Tapi itu jelas bukan cukup kekuatan untuk bisa lawan mereka. Dalam sekejap mata, semua iblis dimusnahkan, hanya iblis iri yang bersembunyi di dalam badan botak. John memanfaatkan apa yang telah dia pelajari sebelumnya agar berhasil merayu iblis di dalam badan botak untuk muncul. Dia mengambil kesempatan, melemparkan pria botak itu ke pelat besi. Menyedot mata iblis di wajahnya keluar. Berhasil menyegel 7 iblis lagi. John telah mewarisi tugas mulia dari orang tua yang menjaga gua mati. Film ini memiliki sedikit humor. Apakah penceritaan kembali temperamen anak-anak yang lucu membuat semua orang senang atau tidak? Kunci kebangkitan juga tersembunyi di akhir film. Superman telah muncul tetapi wajahnya tidak terungkap. Jadi siapa dia? Yang udah tahu jawabannya komen di bawah ya. Saya Tidao, sampai jumpa lagi. Sekarang saya pergi memasak ya.